Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3708, dirampok. Sebentar lagi, saatnya pesawat berangkat. Penatuasun secara pribadi membawa Dev ke tempat di mana pesawat itu diparkir. Zeyan mengucapkan selamat tinggal kepada Dev dengan berlinang air mata. Dia juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Dev lagi. Dengan Penatuasun secara pribadi memimpinnya, Dev berjalan langsung ke pesawat tanpa ada yang memeriksanya. Tapi Dev tidak memperhatikan, sepasang mata diam-diam melihatnya menaiki pesawat dan kemudian pergi dengan cepat. Tuanmu, pria bernama Dev telah menaiki pesawat menuju istana Guanghan. Begitu Dev naik ke pesawat, seseorang segera melaporkannya ke Mukui. Mukui telah meninggalkan wilayah Paviliun Wantong saat ini, dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Penatuasia dari Paviliun Wantong dengan sengaja melepaskannya, Mukui masih merasa tidak puas. Terlebih lagi, Dev dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun, jika dia bisa membunuh Dev, dia akan mendapat pemujaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Jadi begitu, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Mukui, dan kemudian dengan cepat menghilang. Saat ini, Dev sedang melihat pesawat Paviliun Wantong dengan kaget. Pesawat Paviliun Wantong sangat besar dan dapat menampung ratusan biksu. Penatuasun memimpin Dev sampai ke kabin kelas 1, lalu membuka pintu dan berkata, "Tuan Dev, Anda dapat beristirahat di sini. Saya akan memberikan layanan pribadi sepanjang jalan. Jika Tuan Dev membutuhkan sesuatu, tanyakan saja dia." Petik 2. Penatuasun sangat sopan. Tampaknya lusinan slip giok milik Dev untuk mengirimkan pesan tidak sia-sia. "Terima kasih banyak, Penatuasun," Dev berkata dengan sopan. "Tuan Dev, sama-sama. Meskipun saya secara pribadi sedang bertugas, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memanfaatkan pesawat ini. Jika Anda mendengar suara apapun, Tuan Dev, istirahatlah dan saya akan mengatasinya." Penatuasun mengingatkan. Tampaknya Penatuasun sering menjalankan rute ini, jadi dia sangat percaya diri. "Dimengerti," Dev mengangguk. Bahkan jika Penatuasun tidak memberitahu, Dev tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah. Jika dia bertemu seseorang yang mengenalnya, identitasnya akan terungkap, yang akan merepotkan. Begitu dia tiba di istana Guanghan dan mendapatkan batu iblis surgawi, Dev akan segera pergi. Dev mengunci pintu, lalu mengukir formasi kecil dan mulai berlatih sendiri. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan kemudian dengan cepat menuju bagian paling selatan Gunung Tianmo. Dev memasuki kondisi kultivasi dan tidak mengetahui berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pesawat itu tiba-tiba berhenti. Dev tidak peduli. Lagi pula, Penatuasun juga berkata bahwa Dev tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, di sekitar pesawat tersebut, selusin biksu dengan aura kuat mengelilingi pesawat tersebut, masing-masing dengan tatapan garang. "Semuanya, ini adalah pesawat Paviliun Wantong. Mohon tunjukkan rasa hormat Anda. Jika Anda membutuhkan sumber daya, saya dapat memberi Anda token. Dengan token tersebut, Anda dapat pergi ke cabang Paviliun Wantong manapun untuk menerima sumber daya." Penatuasun melompat keluar dari pesawat, diikuti oleh selusin murid Paviliun Wantong di belakangnya. Pergi ke istana Guanghan adalah rute paling berbahaya, jadi setiap kali kami berangkat, Penatuasun akan membawa lebih banyak murid. Elder Sun, sumber daya yang kami butuhkan saat ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Paviliun Wantong Anda. Seorang pria dengan hanya satu mata berkata sambil mencibir. Aura pria itu melonjak, dan kekuatannya di alam kesengsaraan. Tingkat 8 terungkap dengan jelas. Orang lain di belakang pria itu semuanya memegang berbagai harta karun, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-5 atau ke-6. Penatuasun sedikit mengernyit. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Sebagian besar murid Paviliun Wantong di belakangnya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Jika terjadi perkelahian, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika semua biksu di pesawat itu membantu, mungkin masih ada harapan untuk menang. Tapi apakah ada yang bisa membantu? Bab 3709 Identitas terungkap. Pada saat ini, banyak biksu di pesawat yang ketakutan ketika mereka merasakan budidaya kelompok orang ini. Sebagian besar orang di istana Guanghan adalah biksu muda,
hanya untuk melihat sekilas murid-murid istana Guanghan, dan juga untuk menemukan sahabat Tao. Sebagian besar biksu muda ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan biksu yang begitu kuat yang menghalangi jalan mereka, tentu saja biksu muda ini ketakutan. Rekan Tao, karena kamu berani menghentikan pesawat Paviliun Wantong kami, kamu juga harus mengetahui kekuatan Paviliun Wantong kami. Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan Paviliun Wantong kami? Penatua Sun menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata setelah pihak lain. Lebih baik tidak mengambil tindakan jika Anda bisa. Lagi pula, orang-orang ini telah beroperasi jauh di dalam Gunung Iblis sepanjang tahun. Jika mereka benar-benar membentuk perseteruan yang mematikan dan pihak lain sering mengganggu mereka, mereka juga akan membawa banyak hal yang tidak perlu, masalah ke Paviliun Wantong. Elder Sun, saya tidak mengatakan saya akan mengabaikan Anda di Paviliun Wantong, tetapi hari ini saya hanya menginginkan satu orang dari Elder Sun. Selama Anda menyerahkan orang ini, saya dapat melepaskan Anda tanpa merampas sumber daya apapun dari Anda. Biksu bermata satu itu berkata dengan dingin. Siapa mereka? Penatua Sun tertegun. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak menghalangi jalan untuk mencuri uang, tetapi merampok orang. Seorang pria bernama Dev, serahkan dia, kata biksu bermata satu. Tuan Dev. Penatua Sun mengerutkan kening, apakah Tuan Dev memiliki dendam terhadap Anda? Mengapa Anda mencarinya? Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Penatua Sun, apakah Anda berpura-pura bingung, atau Anda benar-benar tidak tahu? Dev adalah orang yang diperintahkan untuk membunuh Dev oleh Iblis Sealing Alliance dengan ibadah 100 tahun. Selama aku membunuh Dev, kamu bisa pergi ke Demon Sealing Alliance untuk menerima hadiahnya. Menurutku mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Kamu pasti ingin memonopoli upeti 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, kan? Penatua Sun tercengang mendengar kata-kata biksu bermata satu itu, dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Dev, yang berada di kamar pribadi yang mewah, juga mendengar perkataan biksu bermata satu itu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia naik pesawat dan pergi ke istana Guanghan juga akan terjadi, dikenal. Pada saat yang sama, terjadi keributan di pesawat tersebut, dan banyak biksu yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu. Banyak dari mereka juga mengetahui tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Demon Sealing Alliance, tetapi mereka tidak mengenal Dev, jadi meskipun Dev naik pesawat tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Tapi sekarang biksu bermata satu berkata bahwa Dev ada di pesawat, biksu ini langsung meledak. Siapa Dev dan yang mana Dev? Seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, yang dianggap sebagai biksu yang kuat di antara banyak biksu muda, berdiri, meliriknya dan bertanya dengan keras. Tapi tidak ada yang berani berbicara. Lagi pula, orang-orang ini bukanlah Dev. Dev ini layak dipuja selama 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Dia pasti tidak akan duduk bersamaku. Kemungkinan besar dia akan berada di kabin kelas 1 yang mewah. Seseorang berkata dengan keras. Ya, saya melihat Penatua Sun secara pribadi membawanya ke kabin kelas 1. Itu pasti pria bernama Dev, kata orang lain. Setelah mendengar ini, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan bergegas menuju kabin kelas 1 tanpa ragu-ragu. Sekarang Penatua Sun memimpin semua orang keluar dari pesawat itu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pesawat itu. Beku tingkat 5 di alam kesengsaraan dengan cepat tiba di kabin kelas 1. Dia hendak mendobrak pintu, tetapi menemukan bahwa pintu terbuka dengan sendirinya. Dev keluar dari ruang kelas 1, dan kemudian menatap dengan dingin ke biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Orang ini sangat bersemangat saat melihat Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dia membunuh Dev sekarang, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun adalah miliknya. Namamu Dev? Biksu itu bertanya pada Dev. Iya, Dev mengangguk. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia sangat bahagia. Saat dia hendak menyerang Dev, dia mendengar seseorang berkata, orang ini pasti palsu. Dengan budidaya tingkat ketiga di masa kesengsaraan realem, bagaimana Demon Sealing Alliance menghabiskan ratusan tahun untuk mengabadikannya? Kami dikejar, kirim saja beberapa orang untuk membunuh orang ini.
Apakah kamu akan mengeluarkan perintah pembunuhan dengan pengorbanan 100 tahun sebagai hadiah? Bab 3710 Ikan mati dan jaringnya putus. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan mendengar ini, dia merasa bahwa ini juga benar, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda Dev yang diabadikan oleh aliansi tersegel iblis selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan? Memesan, iya, ini aku. Jika kamu membunuhku, kamu bisa meminta aliansi penyegel iblis mengabadikannya selama 100 tahun. Dev mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev berani mengakuinya. Tidakkah dia tahu kalau dia mengakuinya, dia akan mati? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, ada banyak orang yang hadir yang bisa membunuhnya. Oke, karena kamu mengakuinya, jangan salahkan aku. Kamu lebih memilih membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Melihat pengakuan Dev, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Saya melihat orang ini menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Kesenjangan antara dua alam, menurutnya, hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk membunuh Dev di tempat. Tapi saat orang ini menamparkan telapak tangannya, Dev juga bergerak. Dev juga menamparnya. Tapi Dev lebih cepat, bentak. Dengan satu tamparan, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan langsung dibuang, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lalu dia muntah darah dan kehabisan napas. Dengan kematian tersebut, seberkas jiwa dari tubuh biksu itu perlahan keluar, mencoba melarikan diri dari pesawat tersebut. Dev menjentikkan jarinya, dan semburan api langsung menyulut jiwa biksu itu. Di tengah jeritan yang melengking, jiwa biksu itu terbakar berkeping-keping. Tubuh mati, dan jiwa terbakar abis. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup lagi. Di pesawat, semua biksu memandang Dev dengan kaget, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan menamparkan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan sampai mati. Apakah ini terlalu keterlaluan? Dev menatap semua orang, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa lagi yang menginginkan percandian aliansi iblis selama 100 tahun? Kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Menghadapi mata dingin Dev, banyak orang menundukkan kepala. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan, tetapi aliansi penyegel iblis menawarkan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Dev melihat banyak biksu di pesawat itu ditahan olehnya, jadi dia berjalan menuju bagian luar pesawat itu. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menemukannya, Dev harus selalu menghadapi mereka. Tapi mengandalkan Penatuasun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bukan tandingan orang-orang ini. Di luar pesawat, biksu bermata satu kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin kepada Penatuasun, serahkan orang-orangnya. Jika kamu tidak memanggil mereka, saya akan membunuh semua orang. Kamu, Paviliun Wantong, tidak bisa melindungi keselamatan penumpang. Mari kita lihat apakah masih ada orang yang menaiki pesawat Paviliun Wantongmu. Saat biksu bermata satu itu berbicara, aura pembunuh terus memenuhi udara, dan tekanan pada tubuhnya semakin bergetar. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, semuanya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Para biksu muda di pesawat merasakan aura pembunuh ini dan semuanya berkeringat. Mereka ingin pergi ke istana Guanghan untuk menjadi sejuk, tetapi mereka akan mati dalam perjalanan. Rekan Tao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika terjadi perkelahian, aku khawatir kamu tidak akan bisa memanfaatkannya, kata Penatuasun dengan mata dingin. Meskipun Penatuasun terkejut ketika dia mengetahui identitas Dev, tidak mungkin dia menyerahkan Dev. Belum lagi Dev memberinya lebih dari selusin slip giok untuk mengirimkan pesan dan juga menyelamatkan Putri Penatuasia. Bahkan jika Dev adalah penumpang biasa dari pesawat ini, Penatuasun tidak akan bisa menyerahkannya. Jika diserahkan, bagaimana bisnis Paviliun Wantong ke depan? Elder Sun, kaulah yang ingin mengalahkan musuh. Saya baru saja meminta Anda untuk menyerahkan Dev. Mengapa Anda begitu enggan melakukannya? Apakah kamu juga memata-matai persembahan aliansi penyegel iblis yang telah berumur seabad? Biksu bermata satu itu bertanya. Bersambung.